Tahukah Anda, jika pigmen pewarna dalam setiap udang memiliki kadar yang berbeda? Ada jenis udang tertentu memiliki pigmen pewarna hingga 2500% atau 25 kali lipat lebih banyak dibandingkan jenis udang yang lain. Jika Anda ingin tahu jenis udang dengan kadar astaxanthin tertinggi, simak video ini hingga selesai. Warna pada ikan ditimbulkan oleh adanya sel pigmen atau kromatofora yang terdapat dalam dermis pada sisik, di luar maupun di bawah sisik. Warna merah atau kuning merupakan warna yang banyak mendominasi cana maru. Komponen utama pembentuk pigmen merah dan kuning ini adalah pigmen karotenoid. Dari 800 jenis karotenoid, diketahui jika astaxanthin merupakan pigmen terbaik bagi ikan predator karena merupakan satu-satunya jenis karotenoid yang paling mudah disintesis oleh tubuh ikan predator seperti cana maru. Salah satu sumber astaxanthin alami yang menjadi pilihan utama para kiper cana maru adalah udang. Tapi ternyata setiap udang mengandung pigmen astaxanthin dengan kadar yang berbeda. Kandungan senyawa astaxanthin yang terkandung dalam udang memiliki jumlah yang berbeda-beda, karena dipengaruhi oleh spesies, habitat, makanan, dan juga kemampuan metabolisme. Dan berikut kita ulas jenis-jenis udang serta kadar astaxanthin yang terkandung di dalamnya. Penaeus borealis atau udang air dingin, merupakan udang import yang ditemukan di bagian dingin Atlantik Utara dan Samudra Pasifik Utara. Spesies ini disebut juga udang pink atau udang deepwater atau udang manis atau udang Greenland atau amaebi atau akaebi di Jepang. Pada cangkang segar udang ini mengandung astaxanthin sekitar 50,32 mikrogram per gram. Sementara kepala, cangkang, dan ekor yang sudah dikeringkan mengandung astaxanthin sebesar 50,8 mikrogram per gram. Lithopenaeus vanamei atau udang vanamei, merupakan jenis udang yang tentunya sudah sangat akrab di telinga kita. Udang ini sangat mudah didapatkan karena pasokannya yang berlimpah. Udang vanamei utuh segar mengandung astaxanthin sekitar 352 mikrogram per gram. Ketika di microwave kadar astaxanthin sedikit turun menjadi 344 mikrogram per gram. Jika direbus kadar astaxanthin udang terus menurun hingga 266 mikrogram per gram. Dan ketika digoreng, kadar astaxanthin udang ini hanya tersisa 126 mikrogram per gram. Sementara cangkang yang dikeringkan dengan oven mengandung astaxanthin hanya sebesar 35,5 mikrogram per gram. Udang windu atau Penaeus monodon. Udang windu dikenal dengan sebutan Black Tiger Shrimp. Jenis udang ini merupakan udang laut asli Indonesia yang dapat tumbuh mencapai 35 cm dan berat sekitar 260 gram. Namun, jika dipelihara di tambak panjang tubuhnya hanya mencapai 20 cm dan berat sekitar 140 gram. Jika dibekukan, karapas atau cangkang kepala udang ini akan mengandung astaxanthin sebesar 95,17 mikrogram per gram. Sementara dalam keadaan beku, dengan kepala dan cangkangnya total astaxanthin yang terkandung berkisar 58,03 mikrogram per gram. Dalam keadaan beku termasuk kepala, cangkang dan ekor akan mengandung astaxanthin berkisar 59,97 mikrogram per gram. Bila cangkang udang ini dikeringkan di suhu ruang, akan menyisakan astaxanthin sebesar 89,15 mikrogram per gram. Udang galah atau Macrobrachium rosenbergi, merupakan udang yang cukup populer di Indonesia dan menjadi incaran para pemancing karena ketersediaannya yang cukup banyak di alam. Sesuai namanya, giant freshwater prawn, udang galah memiliki ciri-ciri fisik yang lebih besar dari jenis udang lainnya. Udang galah biasanya hidup di daerah perairan air tawar yang dangkal. Kepala, cangkang dan ekor udang galah dalam keadaan segar atau beku mengandung astaxanthin sekitar 39,57 mikrogram per gram. Penaeus merguiensis atau udang putih, dikenal oleh masyarakat kita sebagai udang jerbung. Sementara di pasar internasional dikenal dengan sebutan banana shrimp atau udang pisang. Udang jenis ini bisa ditemukan di perairan Laut Arafuru di Provinsi Maluku. Kepala, cangkang dan ekor udang ini dalam keadaan segar beku mengandung astaxanthin sebesar 26,26 mikrogram per gram. Udang krosok dengan nama ilmiah Parapenaeopsis scuctilis atau udang pelangi. Penamaan krosok karena itulah sebutan dari para nelayan. Udang krosok memiliki kulit cangkang belang-belang seperti kulit harimau. Udang krosok mudah untuk dijumpai di pasar dengan kisaran harga 50 hingga 70 ribu per kilogram.
Kepala cangkang dan ekor udang ini dalam keadaan beku mengandung astaxanthin sebesar 22,36 mikrogram per gram. Metapenaes lisianassa, disebut juga udang burung. Udang ini cukup banyak ditemukan di perairan Indonesia. Udang ini berukuran kecil dengan panjang maksimal hingga 5,5 cm. Habitat utama udang ini biasanya pada hutan bakau yang berlumpur. Kepala, cangkang dan ekor udang ini mengandung astaxanthin sekitar 18 mikrogram per gram. Udang merah kecil dengan nama ilmiah Metapenaes hardwicki. Sesuai namanya, udang merah kecil berukuran sangat kecil dengan panjang tidak lebih dari 1,5 cm. Udang ini biasanya ditemukan di perairan payau dekat pantai laut. Meski berwarna merah, udang ini memiliki kadar astaxanthin hanya berkisar 15 mikrogram per gram. Fakta unik udang ini, meski kecil, udang ini dapat hidup hingga 20 tahun. Arabian Red Shrimp atau Aristeus alcoki. Udang ini dikenal dengan sebutan udang merah Arab. Udang ini memiliki panjang sekitar 15 cm dan hidup di perairan Samudra Hindia pada kedalaman 270 hingga 1000 meter. Cangkang udang ini mengandung astaxanthin sebesar 43,44 mikrogram per gram. Sementara kepala, cangkang dan ekor memiliki astaxanthin sebesar 33,98 mikrogram per gram. Udang rebon atau Acetes. Udang rebon tentu bukan jenis udang yang asing bagi telinga Anda. Udang yang masih merupakan salah satu famili penaas ini dikenali dengan adanya warna ungu kehitaman di badan udang rebon. Selain itu kaki udang rebon berwarna merah. Udang rebon dapat memiliki ukuran panjang badan hingga mencapai 35 mm. Dalam keadaan basah udang rebon mengandung astaxanthin sebesar 25,48 mikrogram per gram. Udang sawah genus Charidina, merupakan udang Charidina lokal yang banyak dijadikan pakan ikan hias. Udang ini mengandung astaxanthin dengan kisaran 30 mikrogram per gram. Dari data penelitian yang telah dilaporkan, diketahui jika kandungan astaxanthin yang terdapat dalam udang memiliki perbedaan di setiap bagian tubuhnya. Bagian tubuh yang sebagian besar menjadi produk samping, limbah dari pengolahan udang memiliki kandungan astaxanthin yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan yang terkandung dalam dagingnya, yaitu bagian kepala dan cangkangnya. Produk samping udang berupa cangkang yang dibekukan dapat mengandung astaxanthin hingga sebesar 146 mikrogram per gram. Sementara kepalanya mengandung astaxanthin hingga 218 mikrogram per gram. Oleh karena itu jika Anda menggunakan udang sebagai pakan untuk cana maru, pastikan Anda memberikan ukuran yang pas. Sehingga udang tersebut dapat dimakan oleh cana maru tanpa harus dipotong atau dikupas terlebih dahulu. Di video ini kita akan mengulas perbandingan nutrisi, kelebihan dan kekurangan antara pakan udang kering dan pakan udang basah dalam treatment cana maru. Jangan mengambil kesimpulan apapun jika Anda tidak menyimak hingga detik terakhir, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat merugikan diri Anda sendiri. Seperti yang kita bahas di banyak video sebelumnya, pakan menjadi elemen yang sangat penting bagi pertumbuhan dan proses pigmentasi pada ikan seperti cana maru. Di video ini kita akan mengupas secara detail perbandingan udang basah dan udang kering. Hal yang banyak menjadi perdebatan di antara para kiper. Ada yang beranggapan jika udang basah lebih baik karena bersifat alami bukan olahan. Di sisi lain tak sedikit para kiper yang beranggapan udang kering olahan lebih baik karena kita dapat memodifikasi nutrisi di dalamnya sesuai kebutuhan. Sebelum membandingkan nutrisi udang basah dan udang kering, mari kita kupas kelebihan dan kekurangan dari pakan basah dan pakan kering terlebih dahulu. Kelebihan pakan basah adalah, bentuk basah lebih disukai oleh ikan karena basah adalah bentuk alami yang dimakan oleh ikan dalam kesehariannya. Selain itu pakan basah juga jauh lebih mudah dicerna oleh tubuh ikan. Sementara kekurangan pakan basah adalah, potensi penyakit atau patogen yang bisa saja menempel. Selain itu pakan basah juga berpotensi mengalami kerusakan nutrisi karena terjadinya proses pembusukan. Pakan basah juga lebih sulit untuk disimpan dalam jangka waktu lama. Untuk udang sendiri, dalam bentuk basah akan lebih cepat membuat air akuarium menjadi bau, apalagi jika kita menggunakan udang laut. Lantas, bagaimana dengan pakan kering? Pakan kering tentunya lebih aman dari serangan penyakit dan patogen, lebih mudah disimpan, lebih praktis dalam pemanfaatannya, dan pakan kering juga lebih mudah diperjualbelikan.
Sementara itu pakan kering memiliki kekurangan yaitu, tidak begitu disukai oleh ikan, bahkan terkadang butuh waktu bagi para kiper untuk melatih ikannya agar mau menyantap pakan kering. Dengan demikian, semua bentuk pakan memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Ingatlah, basah atau kering hanyalah bentuk. Yang terpenting adalah apa yang terkandung di dalamnya. Merujuk tabel data komposisi pangan Indonesia yang dikeluarkan oleh Kemenkes RI, berikut perbandingan pakan udang basah dan udang kering. Perbandingan ini dihitung dengan komposisi gizi pangan dihitung per 100 gram, Anda dapat mengkonversinya dalam bentuk persen dengan mudah. Pada udang basah, mengandung air sejumlah 75 gram atau 75%, sementara udang kering mengandung air di kisaran 14,9 gram. Udang basah mengandung protein sebanyak 21 gram atau 21% dari total massa, sementara udang kering memiliki komposisi protein sebesar 62,6 gram. Dalam keadaan basah udang memiliki lemak sebesar 0,2 gram. Sementara dalam keadaan kering, lemak menjadi 4,1 gram. Udang basah memiliki kandungan karbohidrat sebesar 0,1 gram, sementara udang kering mengandung karbohidrat sebesar 2,2 gram. Udang basah mengandung abu sebanyak 3,7 gram, sementara dalam keadaan kering jumlah abu menjadi 16,2 gram. Dari data di atas terlihat jika nutrisi udang lebih tinggi karena kandungan air yang dihilangkan sehingga jumlah nutrisi lain terhitung lebih tinggi. Lantas bagaimana perbandingan nutrisi pada udang ini dibanding dengan kebutuhan ikan predator? Merujuk pada buku berjudul Nutrisi dan Pakan Ikan oleh Ria Retno dan Jogi Arleston, ikan predator atau karnivora membutuhkan minimal 50% protein dalam pakannya, lemak tidak lebih dari 8%, serat tidak lebih dari 4%, dan karbohidrat mendekati 0. Lantas bagaimana dengan mineral pada udang basah dan kering? Mineral pada ikan diperlukan untuk menjaga kesehatan tulang, struktur gigi, dan sisik. Mineral utama yang diperlukan ikan adalah kalsium dan fosfor. Dalam 100 gram udang basah mengandung 136 mg kalsium, sementara pada udang kering mengandung 760 mg kalsium atau hampir 6 kali lipat dibanding udang basah. Begitu pula dengan fosfor udang basah sebesar 170 mg, sementara pada udang kering berkisar hingga 510 mg. Ada yang beranggapan jika kalsium mempengaruhi pembentukan bunga pada cana maru. Namun tentu saja, pernyataan seperti ini hanya asumsi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hingga detik ini, tidak ada satupun penelitian di dunia yang mempelajari apa dan bagaimana sisik bunga pada cana maru dapat terbentuk. Sebagai kiper tentu kita harus bijak menyaring semua informasi yang beredar. Selain kalsium dan fosfor, ikan juga memerlukan mineral lain seperti besi, magnesium, natrium, kalium, tembaga dan seng. Yang perbandingan kandungannya dapat Anda lihat pada tabel ini. Dan berikut fakta-fakta seputar udang yang perlu untuk Anda ketahui. Berkaitan dengan udang ini sebagai pakan, berbagai jurnal juga menyebutkan jika udang laut dan udang air tawar memiliki kandungan nutrisi yang tidak jauh berbeda. Di media sosial juga banyak bertebaran pendapat yang menyatakan jika udang laut tidak baik karena asin dan mengandung banyak garam. Bagi Anda yang pernah menyantap ikan atau udang laut, tentu tahu jika pernyataan ini sangat absurd. Sejatinya ikan atau udang laut memiliki sel yang dinamakan sel ionsids. Sel ini akan selalu aktif bekerja memompa garam untuk keluar dari ikan atau udang. Sehingga pernyataan jika udang laut itu mengandung garam tentu saja sangat menyesatkan. Makanan laut seperti ikan dan udang merupakan sumber makanan yang kaya akan asam amino. Asam amino yang umumnya terdapat pada udang adalah asam glutamat, asam aspartat, arginin, lisin, lesin, slisin dan alanin. Kandungan asam amino pada udang berbeda tiap musim. Dalam arti bahwa musim turut mempengaruhi akumulasi kadar asam amino dalam tubuh udang. Setidaknya begitulah penjelasan dalam sebuah jurnal ilmiah oleh Yanuar F. Salah satu kelebihan udang dibanding pakan lain adalah kandungan astaxanthinnya yang sangat tinggi. Di mana senyawa ini sangat dibutuhkan oleh cana maru dalam proses pigmentasi warnanya menjadi merah atau kuning. Setiap jenis udang memiliki kadar astaxanthin yang berbeda. Kita sudah pernah mengulas hal ini di video sebelumnya. Ketika memberi pakan berupa udang besar pastikan Anda membuang bagian tanduk depan dan belakangnya yaitu telson dan rostrum. Pada udang laut, sisi luar dari sisik antena juga keras dan tajam pada ujungnya.
Sementara untuk bagian lainnya, tidak perlu dibuang karena memiliki segudang manfaat. Cangkang atau eksoskeleton pada udang memiliki lapisan yang dinamakan kutikula. Kutikula memiliki beberapa lapisan, diantaranya epikutikula yang mengandung protein dan kalsium dan eksokutikula yang memiliki kitin, kalsium, serta melanin. Bila Anda menggunakan udang segar, perhatikan tingkat kesegaran saat membeli udang. Udang yang segar memiliki ciri-ciri struktur keras, bagian mata masih terlihat bagian beningnya, kepala masih menempel pada tubuh, dan memiliki bau atau aroma yang khas. Cuci bersih udang sebelum dimasukkan ke dalam freezer. Kemas dalam kantong atau wadah kecil dengan isi satu kantong adalah satu porsi kali makan. Tempatkan kantong-kantong tersebut ke dalam box makanan. Anda hanya perlu mengambil satu kantong untuk setiap kali pemberian pakan, sehingga tidak merusak udang pada kantong-kantong lainnya. Sementara untuk udang hidup, Anda dapat memeliharanya pada air dengan aerasi. Untuk udang kering cukup disimpan pada tempat yang kering, namun tentunya akan lebih terjaga bila disimpan di dalam kulkas. Bagaimana perbandingan kadar senyawa astaxanthin dalam udang dibanding dengan astaxanthin sintetik seperti karofil? Mana yang lebih tepat untuk mewarnai cana maru Anda? Simak ulasannya di video ini hingga selesai. Berbicara mengenai warna pada cana maru, maka pembahasan kita tidak akan lepas dari karotenoid. Di mana susunan kimiawinya, pigmen karotenoid ini hanya dapat disintesis oleh organisme fotosintetik seperti ganggang dan tumbuhan, beberapa bakteri, jamur, dan beberapa serangga pemakan tumbuhan. Sementara di alam liar, ikan seperti cana maru memperoleh sebagian besar pigmen warnanya dengan memakan udang-udangan, siput dan sebagainya. Dan udang-udangan sendiri kemudian memakan planktonik atau hewan zooplankton mikroskopis yang hanyut dan berenang di dalam air. Hewan-hewan zooplankton ini memperoleh pigmennya dari ganggang mikroskopis dan tumbuhan atau fitoplankton. Dengan kata lain, sebagian besar hewan, termasuk ikan, reptil, amfibi, dan burung, tidak dapat mensintesis pigmen karotenoid mereka sendiri dan harus mendapatkannya melalui makanan yang mereka makan. Udang sendiri merupakan salah satu pakan super yang dianggap baik untuk treatment cana maru yellow centaurum ataupun jenis Marulioides lainnya. Udang adalah pakan yang kaya dengan kandungan astaxanthin yang dapat digunakan untuk menaikkan warna cana maru. Di video sebelumnya, kita sudah mengulas perbandingan senyawa astaxanthin dalam berbagai jenis udang. Dan diketahui jika udang faname merupakan udang dengan kandungan astaxanthin cukup tinggi dibandingkan dengan jenis udang lainnya. Kandungan astaxanthin pada udang faname berkisar sekitar 350 mikrogram per gram. Bagi Anda yang masih awam, astaxanthin adalah pigmen kemerahan yang dimiliki oleh sekelompok zat yang disebut karotenoid. Menurut penjelasan Dr. Nina Meilizza, seorang peneliti dari Balai Riset dan Budidaya Ikan Hias KKP, astaxanthin adalah jenis karotenoid yang paling mudah disintesis oleh tubuh ikan predator dibandingkan dengan 800 jenis karotenoid lainnya. Menurut Dr. Nina, untuk menaikkan warna merah pada ikan karnivora, penggunaan astaxanthin jauh lebih efektif dibandingkan lutein, zeaxanthin, kantaxanthin ataupun jenis karotenoid lainnya. Jenis karotenoid non-astaxanthin yang dikonsumsi ikan tidak akan bisa memunculkan warna merah karena zat itu hanya bisa disimpan dalam bentuk aslinya tanpa bisa disintesis oleh tubuh ikan. Produk astaxanthin sintetis dalam dunia perdagangan dikenal dengan nama Karofil Pink yang dikeluarkan oleh DSM Nutritional Products. Selain itu, juga terdapat produk serupa yaitu Lucantin Pink yang dikeluarkan oleh BASF Corporation. Sebelum kita mengupas perbandingan jumlah senyawa astaxanthin antara udang dan karofil, mungkin sebagian dari Anda ada yang bertanya, amankah karofil atau lucantin untuk kesehatan cana maru Anda? Karena banyak keeper yang enggan menggunakan zat pewarna ini karena dianggap jika kedua produk ini adalah bahan kimia sintetis yang tidak baik untuk ikan. Faktanya, saat ini sumber utama astaxanthin dalam produk Karofil Pink atau Lucantin Pink adalah mikroalga alami berupa Haematococcus pluvialis. Bahkan seiring waktu, pigmen sintetis ini memiliki reputasi yang sangat baik dalam hal efektivitas manfaat dan keamanan dalam pemakaiannya sehingga telah disetujui oleh Food and Drug Administration atau FDA, sebuah badan pengawas makanan dan obat di Amerika Serikat sebagai pewarna aditif yang tidak hanya diperuntukkan khusus bagi hewan dan ikan, tetapi juga untuk obat-obatan dan kosmetik.
Di pasaran, produk Carofill Pink atau Lucantin Pink banyak dikemas dalam kemasan 5 gram dengan kandungan astaxanthin sebesar 10%. Itu artinya dalam kemasan 5 gram tersebut terdapat senyawa astaxanthin sebesar 500 mg atau sekitar 500.000 mikrogram. Lantas, bagaimana perbandingan kadar senyawa astaxanthin dalam produk tersebut dibanding udang Faname? Dalam jurnal penelitian disebutkan jika kadar astaxanthin udang Faname dalam keadaan utuh segar adalah sebesar 350 mikrogram per gram. Bila dihitung, maka satu kemasan Carofill 5 gram setara dengan udang Faname seberat 1428 gram atau sekitar 1,4 kilogram. Bagaimana dengan udang rebon? Udang rebon diketahui mengandung senyawa astaxanthin sebesar 25 mikrogram per gram. Itu artinya satu bungkus kemasan Carofill setara dengan 20 kg udang rebon. Dari hasil perbandingan ini, dapat disimpulkan jika astaxanthin sintetis cukup efektif sebagai suplementasi pigmen untuk Cana Maru. Hal ini diutarakan oleh Dr. Nina dalam webinar Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Airlangga. Menurutnya, penggunaan astaxanthin sintesis lebih efektif karena tingkat kemurniannya yang tinggi. Hal lain yang perlu Anda perhatikan adalah, jika Anda menggunakan udang sebagai pakan, pastikan tidak mengupas atau membuang bagian kepala, kulit atau cangkangnya. Karena kandungan tertinggi astaxanthin justru terdapat pada kepala dan cangkang udang. Cukup buang tanduk pada bagian kepala dan ekor udang. Dan tentu saja udang segar jauh lebih baik dibanding dengan udang kering atau udang oven karena udang segar memiliki kandungan astaxanthin lebih tinggi dibanding udang kering. Selain itu ikan tentunya lebih menyukai makanan basah ketimbang makanan kering. Bagi Anda yang ingin tahu lebih lanjut mengenai kandungan senyawa astaxanthin pada berbagai jenis udang, Anda dapat menyimak pada video sebelumnya. Di YouTube sendiri, banyak tutorial yang memperlihatkan cara meracik pelet atau pakan untuk yellow maru dengan Carofill yellow, atau pakan untuk red maru dengan Carofill red. Sudah tepatkah itu? Perlu Anda ketahui, jika Carofill yellow atau red memiliki kandungan utama berupa senyawa kantaxanthin. Di mana senyawa kantaxanthin tidak sama dengan astaxanthin. Seperti yang sudah kita uraikan sebelumnya, astaxanthin terbukti sebagai senyawa pigmentasi terbaik khusus untuk sistem metabolisme ikan karnivora seperti Cana Maru. Jadi, info penting bagi Anda yang hendak membuat pelet atau pakan racikan sendiri, pastikan Anda menggunakan produk Carofill atau Lucantin yang tepat. Karena Carofill red atau yellow lebih diperuntukkan bagi unggas. Bukan untuk aquaculture ataupun ikan hias. Untuk aquaculture atau ikan hias, DSM menyediakan Carofill Pink atau Lucantin Pink yang dikeluarkan BASF. Setidaknya begitulah penjelasan resmi dari situs DSM ataupun BASF. Lantas, berapa lama pigmentasi pada Cana Maru dapat bertahan? Di sini, banyak pendapat para kiper yang keliru. Mereka menganggap hasil warna pigmentasi dari astaxanthin tidak akan permanen dibanding dengan pakan alami seperti udang. Oleh karena itu, mereka enggan menggunakan astaxanthin sintetis dan lebih memilih menggunakan pakan alami untuk Cana Maru. Padahal, menurut penjelasan Dr. Nina Melizza, semua jenis astaxanthin entah itu dari pakan alami atau dari hasil sintetis, keduanya sama saja. Keduanya, entah itu pakan alami seperti udang atau pigmen sintetis, tidak akan bersifat permanen. Karena pigmen warna pada ikan ini akan terus habis termetabolis oleh tubuh ikan untuk mewarnai atau mengisi sel kromatofora. Itu artinya untuk mempertahankan warna ikan predator seperti Cana Maru agar tetap cerah, asupan astaxanthin harus terus diberikan. Menurut Dr. Nina Melizza, bila dihentikan maka penurunan kualitas warna ikan akan mulai tampak menurun dalam jangka waktu 2 minggu hingga 1 bulan.